Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore itu, saat Abi kembali berkunjung, Ajeng tengah sibuk memasak. Sudah hampir 2 bulan ini, pria itu rutin mengunjungi dirinya, bahkan sering menginap walau Ajeng selalu menolak berbagi ranjang. Masak apa? Sepertinya enak. Aku belum makan siang tadi. Sore langsung ke sini. Boleh berbagi? Ujar pria itu sambil meneliti isi panci. Ajeng tengah membuat sup. Kamu mau? Makan saja. Aku akan membaginya untuk tetangga baruku. Sepertinya dia seorang ibu yang tinggal sendirian. Ujar Ajeng sambil memberi bubuk kaldu. Aku mau mandi dulu, beberapa pakaianku ada di lemarimu. Bisa minta tolong kamu siapkan, pinta Abi tanpa ragu. Sejujurnya Ajeng tidak suka Sin menyiapkan perlengkapan Abi layaknya istri sungguhan. Namun nampaknya ia harus bersabar untuk sisa kurang dari 2 bulan ke depan. Usai membagi sup iga dengan tetangga, Ajeng menyibukkan diri di ruang lain karena Abi tengah memakai kamarnya. Cukup lama, keduanya sibuk masing-masing. Perempuan itu tak kunjung masuk, membuat Abi mencari-carinya keluar. Padahal hari sudah malam, waktunya istirahat. Ajeng, tidur di kamar, ujar pria itu mengusap lembut bahunya. Tangannya lebih dulu menurunkan piyama yang sedikit ketarik ke atas hingga membuat pemandangan matanya terusik. Perempuan itu tertidur di sofa, membuat Abi bingung untuk memindahkannya. Namun tak sampai hati meninggalkan sendirian. Bagaimana kalau tiba-tiba berpindah posisi terus jatuh? Abi membayangkan saja takut sendiri. Tak ada respon, membuat Abi berinisiatif menggendongnya saja. Saat pria itu menyentuh belakang tubuhnya, tiba-tiba netra itu terjaga. Ngapain? Tanya Ajeng waspada. Pindah ke kamar, tadi mau bantu aja, jangan salah paham, ujar Abi tak beranjak, membuat keduanya saling diam dalam kecanggungan. Ajeng memutus kontak netra itu lebih dulu. Perlakuannya yang tak terduga kadang memberikan efek kejut pada hatinya yang mendadak tak begitu nyaman. Hatinya membentengi diri untuk tidak baper, walau kadang perlakuannya membuat Ajeng sedikit terusik dan merasa nyaman. Perempuan itu beranjak perlahan menuju kamar. Abi mengekornya, ikut duduk di pinggir ranjang saat Ajeng hendak berbaring. Jangan khawatir, nanti aku pindah. Aku hanya ingin menyapa anak kita lebih dulu sebelum terlelap, ujar Abi lembut, seperti tahu betul tentang tatapan Ajeng yang tak menginginkan dirinya dekat. Ajeng setengah merebah, rasanya ia ingin menolak saat Abi mengelus perutnya, menciuminya, lalu berbicara tingkat tinggi dengan bahasa yang kadang menyentuh kolbu. Alam pun seperti menyambutnya dengan begitu baik. Tanpa sadar, Ajeng menikmatinya, hingga tak jarang sentuhan itu membuat perempuan itu merasa nyaman. Malam sayang, papa datang lagi buat nemenin kamu bobo. Kamu selalu membuatku kangen. Sehari tak menyapamu, rasanya begitu hampa. Sehat selalu ya nak, sampai nanti kamu lahir ke dunia. Aku sudah tidak sabar ingin memelukmu, menimamu dan mengajakmu bermain. Menyambut aku saat pulang kerja, ucap pria itu sembari mengelus perut Ajeng yang sudah membesar. Ajaib, bayi dalam perut Ajeng merespon sentuhan ayahnya hingga membuat pria itu kegirangan sendiri. Bayi itu menyambutnya dengan gerakan halus yang diberikan laki-laki itu. Aku merasakan gerakannya Ajeng, dia tahu aku menyapanya, dia tahu aku datang untuknya, dia bergerak, lihat dan rasakan bayi kita bergerak, pekik Abi kegirangan. Meraih tangan Ajeng untuk menyentuh perutnya. Ajeng pun merasakan bayi dalam perutnya sering bergerak. Malam ini pria itu beruntung sekali. Anak itu membalas dengan gerakan lembut yang mampu membuatnya takjub. Perempuan itu mengangguk, merasakan bahagia yang sama. Iya mas, dia bisa merasakan kehadiranmu.
Tanpa sadar, Ajeng tersenyum haru. Sedekat itukah ikatan anak dan ayahnya? Walaupun ia harus membuat batasan besar di antara keduanya, biarlah waktu yang tersisa menjadi kenangan indah masa-masa yang mungkin tidak akan terulang. "Pindah mas, udah kan ngobrolnya, aku mau tidur," usir Ajeng dengan hati tak karuan, takut terlena dan merasa terbawa suasana yang nantinya akan membuat hatinya semakin terluka. Perempuan itu memunggungi Abi yang masih duduk di ranjang, selalu terselip perasaan yang tak nyaman mengingat ia berhadapan dengan suami orang. Bukan itu penyebab utamanya. Jujur, Ajeng sudah merasa sayang dengan bayi dalam kandungannya. Rasanya begitu sedih jika mengingat nanti tak bisa memeluk lagi setelah 2 bulan ke depan tiba waktunya melahirkan nanti. Perempuan itu tidur miring sambil memeluk perutnya sendiri, merasakan pergulatan batin yang tak bisa membendung air matanya. Ia terpejam, menangis dalam diam dengan hati sesak. Abi beranjak dari ranjang dengan perasaan tak rela. Rasanya ingin memeluknya setiap saat, setiap hari tanpa batas waktu. Kurang 2 bulan lagi, pria itu sudah tidak sabar menyambut kehadirannya. Sebelum beranjak membenahi selimut Ajeng terlebih dahulu, lalu beralih ke sofa karena tidak ingin membuat perempuan itu merasa tidak nyaman. Malam ini, perempuan itu merasa begitu gelisah, ditambah telepon siang tadi dari Hanan yang memintanya pulang untuk hadir ke sekolahannya, di mana pengumuman kelulusan adiknya akan dibagi. Permintaan itu pun tak bisa Ajeng kabulkan, lantaran kondisinya kini yang tak memungkinkan. Membuatnya kepikiran semalaman, hingga ia pun gelisah karena jelas merasa kasihan dan bersalah. Di acara sepenting itu, tak bisa bersama adiknya sebagai wali satu-satunya. "Kenapa tidak istirahat? Ini sudah malam. Apa yang kamu pikirkan?" tanya Abi ikut bangkit dari sofa demi melihat istrinya yang bangun saat malam sudah begitu larut. "Aku tidak bisa tidur, aku ingin pulang," jawab Ajeng sendu, sekuat hati jangan menangis di depan pria itu. "Pulang? Kemana?" tanya Abi merasa bingung. "Apa aku boleh menghubungi seseorang? Ada hal lain yang harus aku sampaikan," pinta Ajeng ragu. Takut pria itu akan murka mengingat kejadian 2 bulan lalu yang membuat dirinya seperti terpenjara di tempat sekarang. "Siapa yang ingin kamu hubungi? Ada perlu apa?" tanya Abi memastikan. "Dennis," jawab Ajeng lirih. "Untuk apa? Kamu memikirkan pria itu sampai tidak bisa tidur? Lancang sekali," tukas Abi terlihat tak suka. "Bukan itu, adikku besok perlu pendampingan ke sekolahan. Aku tidak mungkin datang dengan kondisi seperti ini. Aku akan meminta tolong Dennis untuk hadir di sana sebagai pendamping mengingat tidak ada wali yang hadir," jelas Ajeng cepat. "Biar aku yang datang, aku akan menjadi wali untuknya." Tanpa diduga, Abi menyanggupinya. "Alasannya apa? Bahkan dia tidak mengenalmu." Ajeng jelas tidak setuju. "Biar menjadi urusanku. Tidurlah, ini sudah terlalu larut," titah pria itu kembali mendekati ranjang. "Tapi mas..." "Kenapa? Ada lagi yang kamu pikirkan?" tanya Abi memastikan. Ajeng menggeleng walau tidak yakin. Ia hanya merasa kasihan jika di hari penting dan bersejarah untuk adiknya yang sekali seumur hidup itu tidak bisa memenuhinya. "Mau kemana? Aku menyuruhmu tidur, Ajeng." "Haus, mau ambil minum," jawabnya beranjak. "Biar aku saja, tunggu saja di ranjang," cegah pria itu, berjalan cepat menahannya. Ajeng pun menurut. Malam hari semenjak kehamilannya menginjak 7 bulan, sering merasa haus dan gerah. Kalau Abi sedang tidak menginap, Ajeng biasanya memakai pakaian yang tipis dan sedikit terbuka. Tetapi kalau Abi sedang menginap, tentu saja Ajeng tidak sebebas biasanya. "Ini minumnya,"
ujar Abi menyodorkan segelas air putih. Makasih, jawab Ajeng meneguknya hingga separohnya. Perempuan itu mengatur suhu AC yang jelas merasa terlalu dingin untuk penghuni lainnya, membuat pria itu bertanya-tanya. Ini terlalu dingin, nanti kamu masuk angin, tegur Abi tak setuju. Aku gerah mas, jawab Ajeng jujur, bingung cara menjelaskan ketidaknyamanannya. Kalau gerah, kenapa pakai pakaian setebal itu? Pasti tidak nyaman, ganti saja. Ajeng menatap ragu, tidak mungkin menuruti keinginan Abi yang jelas akan membuat dirinya malu. Kenapa? Tubuhmu halal untuk penglihatanku, kalau kamu mau, jawab Abi dengan entengnya. Aku tidur di kamar sebelah saja, ucap Ajeng mengalah. Tetap di sini, aku tidak akan melampaui batas. Izinkan aku tidur di ranjang agar sedikit merasa hangat, tak perlu kau rubah suhu AC-nya. Pinta pria itu menahan istrinya. Ajeng nampak ragu, namun memang suasana ruangan kamar yang diatur suhu menurut seleranya terlalu dingin untuk ukuran normal. Tidurlah, cari tempat ternyamanmu, aku tidak akan mengusikmu, ucap Abi entah yang keberapa kalinya. Ajeng pun akhirnya menurut, sedikit lebih nyaman setelah membuang selimutnya. Pria itu bolak-balik membenahinya tanpa lelah. Ibu hamil serusuh itu, padahal Abi merasa dingin. Entah mengapa Ajeng malah kegerahan. Ya ampun, dibuang lagi. Kamu gak dingin apa? Lepas aja baju kamu yang panjang itu, gumam Abi menggeleng tak percaya. Sayangnya Ajeng tidak mendengar gerutuan Abi yang sedikit jengkel lantaran tingkah istrinya yang terus membuang selimut. Perempuan itu sedikit merasa nyaman setelah larut malam, sedang Abi sendiri juga tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Hingga paginya masih merasa ngantuk dengan nyenyaknya tak beranjak dari ranjang. Ajeng sendiri sudah terjaga sedari pagi, langsung beraktivitas pagi hari seperti biasanya. Namun hingga menjelang siang, Abi tak kunjung bangun, membuat Ajeng bingung dan berinisiatif melihat pria itu barangkali perlu dibangunkan. Mas, bangun, kamu gak kerja? Ajeng berseru pelan di sampingnya. Tak ada respon membuat perempuan itu mengguncang bahunya perlahan. Mas, udah siang. Tuh dari tadi handphone kamu bunyi. Ajeng mengguncang lebih keras. Udah siang ya. Kamu lupa kalau hari ini aku bakalan izin ke kantor. Aku kan mau hadir ke sekolahannya Hanan, jawab Abi santai. Beneran mau dateng? Nanti alasannya apa? Tanya Ajeng penasaran. Sungguh berkata jujur bukan solusi untuk Ajeng. Terlebih perjalanan mereka hampir berakhir. Kepo, jawab Abi seraya bangkit dari ranjang, tersenyum menatap istrinya yang nampak cemberut dan ingin tahu, lalu melesat ke kamar mandi. Ditanya gak jelas banget. Kalau gak terpaksa juga, males kali mengiyakan, gumam Ajeng balas menggerutu.